Baik, selamat pagi jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan lanjutkan ya, mengakhiri pelajaran kitab Daniel. Kita sudah mencicipi pelajaran dari kitab Daniel, walaupun sementara hanya di pasal yang ke-9 ya, tapi jemaat sudah merasakan. Doakan ke depan mungkin kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mempelajari kitab Daniel ini secara lengkap ya, pasal 1 sampai pasal 12. Saya baru dapat kabar dari rekan seperjuangan kita yang dulu kita bantu pelayanan pengajaran firman di sana ya, laporan tidak janjian, kita tidak ngobrol, saya tidak ngasih kabar kalau kita sedang mempelajari eskatologi, khususnya Daniel pasal 9. Tapi pas kemarin Lebaran sempat kontak, dia bilang doakan, Kak Dani doakan, saya mau belajar menyampaikan pelajaran kitab Daniel ya. Jadi saya bilang puji Tuhan, ada kesehatian ya kan, walaupun dipisahkan oleh jarak, dan setahun kali ya saya tidak berkunjung ke sana. Tapi hamba Tuhan ini karena memang kasihnya kepada Allah, kita lihat Tuhan bangun ya, kerinduannya untuk belajar dan mengajar, dan sementara itu dia lakukan dengan iman, dengan ketaatan pada kehendak Allah. Tuhan bangun ya kehidupannya, dia dimampukan. Jadi saya bilang ayo bergerak. Kalau ada materi yang perlu kita bantu, sekarang sudah ada internet, gampang, saya bilang tinggal saya kirim ya. Jadi puji Tuhan, nah kita di tempat ini puji Tuhan sudah menyelesaikan paling tidak pasal yang ke-9 ya. Nah, kita ke depan rindu sama-sama belajar, terus memperdalam eskatologi, karena walaupun kita fokus belajarnya eskatologi, tapi bagian-bagian lain dari Alkitab pasti dibahas juga. Itulah asiknya, itulah indahnya belajar Alkitab. Kalau kita ambil fokus di satu bagian, kalau kita mengejar tersampaikannya seluruh pesan Allah, jadi pengajaran yang sehat, sistematis, kita percaya bahwa ketika kita fokus di satu bagian teks Alkitab, satu kitab, maka yang lainnya akan terbahas juga gitu, materi-materi, karena keseluruhan isi Alkitab ini dinafasi oleh Allah ya, satu nafas Allah lewat ilham Roh Kudus ya, para nabi rasul menuliskannya. Kita doakan ke depan kita coba nanti masuk ke kitab Daniel lebih lengkap ya. Baik, nah melengkapi pelajaran kita tentang eskatologi, khususnya kitab Daniel, kita akan coba bahas sedikit manfaat berkat yang kita terima ketika kita belajar secara khusus tentang eskatologi ya. Nah tapi sebelum lanjut saya ingin tes dulu. Masih ingat apa itu eskatologi? Apa itu eskatologi? Pelajaran tentang akhir zaman, hal-hal terakhir ya, berasal dari kata eskaton, itu hal-hal terakhir ya, menjelang kesudahan segala sesuatu, atau kita lebih sering memperkatakannya sebagai akhir zaman. Itulah eskatologi, cabang dari sistematika teologi yang khusus mempelajari tentang hal-hal terakhir ya. Oke, nah pertanyaannya adalah mengapa belajar eskatologi? Nah sebenarnya nanti jawabannya itu bisa dipakai untuk menjawab pertanyaan lainnya. Misalkan mengapa belajar tentang teologi proper, mengapa belajar tentang kristologi, mengapa belajar tentang pneumatologi, mengapa belajar tentang teologi yang mempelajari tentang gereja tuh, eklesiologi ya kan, atau angelologi tentang malaikat ya, atau misalkan soteriologi tentang keselamatan, dan lain-lain ya, logi-logi itu ya, pengetahuan teologi
mempelajari Alkitab. Nah sekarang mengapa belajar tentang teologi ya? Saya mulai kasih gambaran dari gambar ini, melambangkan gereja ya, kita gambarkan seperti gedung. Kalau kita berbicara tentang gereja akhir zaman, khususnya yang kita lihat di sekitar kita, maka ketika kita kaitkan mempelajari eskatologi dengan keberadaan gereja, seringkali kebanyakan pihak memandangnya seperti ini ya, coba kita baca. Gereja tampaknya terpecah ketika berbicara tentang eskatologi. Ketika kita mempelajari eskatologi, banyak terjadi perbedaan tafsir, banyak terjadi perbedaan pendapat, dan kadang-kadang perbedaan ini meruncing dibawa ke persoalan personal gitu kan. Lalu kemudian terjadi perpecahan, terjadi perselisihan antara gereja, lalu kemudian gereja pecah ya. Kita melihat sebenarnya tidak hanya eskatologi, cabang-cabang lain dari teologi pun seperti itu. Ketika kita mulai memperdalam belajar teologi apapun itu, lalu kita mulai serius belajar, lalu ketika kita mulai serius belajar, kita mendapatkan berkat, Roh Kudus menyingkapkan rahasia kebenaran firman. Nah, bersamaan dengan itu tumbuh kerinduan kita untuk menyampaikan itu, membagikan itu kepada sebanyak mungkin orang. Di situ kita mulai lihat terjadi pergesekan ya. Nah, di poin pertama ini gereja tampaknya terpecah ketika kita berbicara tentang eskatologi ya. Kemarin kita sempat singgung ada yang pre-milenial, kita termasuk yang menganut pre-milenial, kedatangan Yesus sebelum, pre itu kan sebelum kerajaan 1000 tahun damai. Justru Yesus datang ke dunia untuk menegakkan kerajaannya di bumi, yaitu kerajaan 1000 tahun damai. Itu disebut dengan pre-milenial. Ada yang post-milenial, katanya kedatangan Yesus di akhir kerajaan 1000 tahun damai. Mereka berkata bahwa kita sekarang sedang menjalani kerajaan 1000 tahun damai. Jadi mereka menafsirkan kerajaan 1000 tahun damai itu tidak literal fisik, Yesus memerintah di dunia selama 1000 tahun damai, tetapi secara rohani ini Yesus sudah memerintah, khususnya lewat gereja. Kita sudah singgung kemarin tentang replacement theology ya, yang menganut replacement theology bahwa gereja itu menggantikan Israel sepenuhnya, gitu kan? Urusan Allah dengan Israel sudah selesai ketika mereka menolak Yesus, menyalibkan Yesus. Sekarang yang berperan sepenuhnya gereja, maka mereka mengatakan zaman gereja inilah kerajaan 1000 tahun damai itu sudah berjalan gitu. Maka ketika nanti Yesus datang itu di akhir milenial gitu kan, di akhir kerajaan 1000 tahun damai, seperti itu ya. Lalu tentang tribulation, ada juga yang pre-trib gitu kan. Ada yang post-trib, ada yang mid-trib gitu kan, tentang kedatangan Yesus ya. Terpecah-pecah seperti kemarin kita ambil contoh pengendara kuda putih yang muncul di Wahyu pasal yang ke-6 di sini ya, dimulainya masa aniaya 7 tahun. Ada yang menafsirkan itu Yesus, ada yang menafsirkan itu anti-Kristus. Kita termasuk yang menganut itu adalah anti-Kristus ya. Lalu misalkan antara kita dengan GPDI sendiri kan, GPDI menempatkan 3,5 tahun di sini, baru 3,5 tahun di sini. Jadi ada perbedaan-perbedaan yang kemudian menimbulkan perpecahan ya, seperti itu. Realitasnya seperti itu. Lanjut. Sementara kalangan Kristen kebanyakan pun terbagi dua ya. Kebanyakan ya. Mayoritas memilih diam, tidak mau tahu atau merasa tidak perlu tahu ya. Kalau saya sempat sampaikan di waktu-waktu lalu, bahkan ada gembala yang bilang, ngapain yang begini diajarkan kepada jemaat, gitu kan? Ngapain jemaat tahu yang begini? Nah, gembalanya saja ada yang berpikir seperti itu, gitu kan? Jadi seperti ini, mayoritas orang Kristen sekarang memilih diam, tidak mau tahu atau merasa tidak perlu tahu. Jadi kalau terkait kejadian-kejadian akhir zaman, eskatologi, ya sudah tunggu aja apa yang terjadi, begitu ya. Nah, nanti kita lihat kalau sikap orang Kristen seperti itu sebenarnya itu kehendak Allah bukan, gitu ya. Masalahnya itu, jadi karena kekristenan itu taat tunduk kepada kehendak Allah,
yang jadi acuan kita, apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang dituliskan dalam Alkitab. Kalau misalkan Allah memberikan kebebasan terkait teologi, khususnya eskatologi, terserah deh. Kamu mau memperdalam, mau belajar Alkitab serius, silakan. Mau enggak juga silakan, asal percaya gitu kan. Kita diajarin kan asal percaya saja. Tapi seringkali asalnya itu diartikan literal, asalan gitu kan. Itulah kekristenan zaman sekarang ya. Nah, ada yang seperti itu ya. Yang begini mah nggak perlu. Yang penting saya banyak berbuat baik, rajin beribadah, aktif dalam pelayanan, gitu kan. Udah, gitu kan. Saya sih kesaksian yang penting lewat perbuatan, katanya. Itu menjadi jargon yang terus digembar-gemborkan sehingga banyak orang Kristen nggak mengerti firman, sehingga nggak bisa memberikan penjelasan tentang imannya kepada orang lain ya. Itu yang terjadi. Saya mah kesaksian hidup, istilahnya kan begitu kan, keren. Kesaksian hidup aja, yang penting lewat perbuatan orang melihat Yesus di dalam saya. Padahal perintah Tuhan adalah beritakanlah Injil ya, ajarkan. Siap sedia memberikan pertanggungjawaban ya, penjelasan itu ya. Ini yang kelompok pertama ya. Lalu kelompok yang kedua, sebagian lain yang mau tahu, jadi yang ini tidak mau tahu, tidak merasa perlu tahu. Ada yang mau tahu tapi lebih terfokus kepada referensi spesifik dan mengabaikan pesan rohani yang ingin Allah sampaikan. Ada yang tertarik banget kalau udah belajar eskatologi, pokoknya paling mengasihkan aja di antara cabang-cabang teologi itu. Kalau saya ambil pengalaman saya baik di sekolah kita maupun di sekolah tinggi teologi, itu memang ini paling menarik gitu kan, karena langsung dikaitkan dengan kejadian-kejadian di sekitar kita sekarang ya. Misalkan iklim yang berubah-berubah gitu kan, kejahatan yang semakin meningkat, yang semakin aneh gitu kan. Lalu kita sudah bahas penampakan UFO gitu kan, lalu dan sebagainya. Jadi ini sangat menarik. Ada orang yang belajar eskatologi karena tertarik yang begitunya. Nggak mencoba lewat belajar eskatologi itu mencari pesan rohani dari Allah ya. Sekali lagi, belajar teologi itu tujuan akhirnya itu kita mengenal pribadi Allah, sehingga kita mengenal siapa kita, mengapa Allah menciptakan kita, mengapa Allah menempatkan kita di zaman ini, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah lingkungan kita, mengapa saya harus berbuat apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita. Itu kan pesan rohaninya. Tapi ada orang yang ini belajar eskatologi semangat, tapi ya senang yang begini-begininya aja. Makanya waktu pertama kita melayani pengajaran firman secara online, dipertemukan dengan murid-murid ini, kebanyakan tuh yang mau belajar Alkitab itu karena ngejar yang seperti itu. Makanya ketika mereka tidak mendapatkan pengajaran firman yang sehat, yang sistematis di gerejanya, lalu mereka cari-cari sendiri di YouTube, yang dikejar tuh yang mereka seneng gitu materinya. Jadi loncat dari satu pengkhotbah ke pengkhotbah yang lain, dari satu channel YouTube ke channel YouTube yang lain. Pokoknya mereka cari, wah ini materinya saya suka, lalu mereka tonton gitu kan. Jadi belajar tuh lebih karena itu ya, referensi-referensi spesifik yang menarik buat mereka ya. Mereka nggak tertarik belajar Alkitab itu untuk mendapatkan pesan rohaninya. Nah, kita sudah bahas banyak kali di tempat ini bahwa untuk mendapatkan pesan rohani dari Allah, karena itu yang paling berharga, biasanya itu dipendam paling dalam. Karena Allah tidak mau yang berharga itu, yang rohani, bisa didapatkan secara murahan, secara potong kompas gitu kan, potong jalan, cara instan, nggak bisa. Harus kita menunjukkan dedikasi kita ya, berani bayar harga, sangkal diri, pikul salib, termasuk dalam belajar Alkitab. Nah, ketika kita menggali secara sehat, sistematis ya, progresif, sedikit demi sedikit, ada kesetiaan ditunjukkan di sana, barulah Allah menyingkapkan ya lewat Roh Kudus pesan rohaninya seperti itu. Jadi biasanya yang mutiara paling berharganya itu perlu bayar harga gitu, perlu usaha lebih. Nah itu perlu disiplin ya. Jadi nggak bisa
Ada gitu kan. Beberapa yang, kalau saya kesaksian tentang pengajaran kita online, ada beberapa murid kita yang akhirnya gagal, tengah jalan putus enggak lagi gitu. Ada 2 atau 3 yang gagal seperti itu. Itu karena seperti itu. Jadi ketika kita menyampaikan pengajaran firman, misalkan seperti pelajaran Daniel gitu, sampai minggu kemarin kan kalau saya hitung 11 pertemuan. Nah 11 pertemuan kita sampaikan materi ini secara bersambung supaya pemahaman mereka lengkap, supaya akhirnya pesan rohaninya utuh didapat, Roh Kudus bukakan, tapi mereka bolong-bolong gitu. Pas di materi yang menurut mereka tidak menarik, nggak mau. Tapi pas di materi yang mereka tertarik, wah bahkan lebih dari 1 jam, 2 jam pun terus nanya-nanya gitu. Nah saya bilang tidak bisa seperti itu ya. Jadi kalau kita dituntut hidup sangkal diri pikul salib itu ketika belajar firman pun seperti itu. Kita sudah belajar di waktu-waktu lalu. Ya harus kita mau menangkap seluruhnya selengkap mungkin lalu mencerna dalam keutuhan gitu ya. Nah, barulah kelompok ketiga yang saya tidak cantumkan di sini adalah kelompok yang memang mengejar pengenalan akan Allah ya, mau bayar harga, mau mendisiplinkan diri, menganggap firman Tuhan dalam Alkitab itu sesuatu yang sangat berharga yang memang layak untuk dikejar sebisa mungkin selama mereka hidup di dunia. Itu saya tidak cantumkan di sini. Tapi kebanyakan orang Kristen sekarang di 2 kelompok ini ya. Oke. Jadi yang jadi pertanyaan sekarang, sikap seperti apa yang benar menurut kehendak Allah? Standar kita, acuan kita, rujukan kita, apa yang menjadi kehendak Allah ya. Kita lihat. Mengenai perpecahan atau perdebatan ketika kita belajar eskatologi, khususnya atau teologi secara keseluruhan, pokoknya ketika kita belajar tentang Alkitab, bagaimana sih kita menyikapi ketika terjadi perpecahan dalam gereja diakibatkan dari belajar teologi. Nah, saya ingin kita ke dasar, kita harus ke dasar deh. Ketika kita menyikapi seperti itu, apakah itu membuat kita lemah gitu kan? Udahlah. Dan buat apa belajar teologi kalau itu malah bikin kita jadi ribut gitu kan. Sederhananya kan orang-orang seperti itu. Udahlah, yang penting khotbah tiap minggu tentang korek-korek permukaan lah, yang tentang moralitas ketengan gitu lah. Yang penting begitulah, motivasional. Itu nggak akan bikin perpecahan di antara jemaat. Tapi kalau sudah menggali, kita pengen yang Tuhan tulis tuh buat saya pengen tahu. Nah ketika kita mulai serius, ya, lalu mulailah datang suara-suara seperti itu. Sebenarnya mereka nggak ngerti gereja itu apa gitu. Ketika mereka berhimpun dalam satu ibadah seperti ini, dikatakan ibadah gereja itu buat apa. Nah kita kembali ke Efesus, karena Efesus itu menyatakan gereja sebagai tubuh Kristus ya. Saya ambil pasal yang keempat ayat 11 sampai 16. Sebenarnya ini menjawab ya. Coba kita baca dulu. Efesus pasal 4 mulai ayat yang ke-11. Dan ialah Yesus yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala yang mengajar, ya, ini sudah langsung saya edit, bukan gembala-gembala dan pengajar-pengajar, tapi gembala yang mengajar ya, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai situ dulu. Gereja dalam pengertian ibadah seperti yang kita laksanakan pagi ini, Tuhan adakan konsepnya, prinsipnya secara alkitabiah adalah untuk memperlengkapi orang-orang kudus, orang-orang yang berkumpul di dalamnya. Tentu saja orang-orang kudus ini adalah referensi kepada orang-orang yang sudah dilahirkan kembali ya. Jadi mereka berkumpul dalam ibadah untuk diperlengkapi supaya mereka bisa melakukan pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Yang diberikan tugas memperlengkapi orang-orang kudus yang berkumpul dalam gereja, dalam ibadah seperti ini adalah ini. Tuhan sudah menetapkan ya imam-imam kepemimpinan dalam gereja. Ada rasul, ada nabi dulu. Sekali lagi ya, kalau nabi rasul kita pisahkan dulu ya. Kita nggak akan ikutin klaim
Pantekosta karismatik bahwa di zaman sekarang Tuhan membangkitkan rasul dan nabi ya. Kita katakan nabi, rasul menurut pengertian Alkitab itu sudah selesai di abad pertama ya. Nah, yang sekarang ada adalah penginjil atau pemberita Injil dan gembala yang mengajar. Penginjil keluar, merekrut anggota gereja baru, menobatkan lah. Gembala mengajar ke dalam. Nah, kalau penginjil untuk merekrut anggota gereja baru, mencari petobat baru, dilahirkan kembali, lalu bergabung ke dalam gereja, gitu kan? Mencari orang yang belum percaya, ditobatkan, percaya Yesus, lahir kembali, gabung ke dalam gereja. Nah, ketika mereka orang-orang kudus ini berkumpul dalam gereja, maka tugasnya adalah memperlengkapi mereka adalah mengajar, dan itu ada di pundak gembala. Gitu. Jadi kalau ngobrol dengan gembala-gembala GPDI, wah, saya mah karunianya gembala untuk menghindari supaya dia enggak mengajar ya. Karena diajarkan seperti itu. Oke ya, sampai sini ya. Jadi itu kita berkumpul tuh untuk orang-orang kudus berkumpul tuh untuk diperlengkapi supaya bisa melakukan pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Lanjut ya, ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Oke. Nah, membangun tubuh Kristus itu bagaimana? Apanya sih yang dibangun? Orang kudus berkumpul di gereja diperlengkapi oleh gembala yang mengajar itu supaya mereka bisa melakukan pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Pekerjaan pelayanan apa sih? Yang dibangun apa? Nah, itu ada jawabannya di ayat 13. Ini target akhirnya, tujuannya sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Itu tujuan membangun. Sampai semua yang berkumpul ini sebagai satu kesatuan tubuh Kristus mencapai satu kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Allah. Saya tarik lagi ingatan kita kepada Paulus ketika dia mengakui siapa dia dulu sebelum bertobat. Dia katakan, aku seorang ganas, aku seorang penganiaya, aku seorang penghujat. Tapi itu semua aku lakukan tanpa pengetahuan di luar iman. Ingat? Jadi masuk ke dalam iman Kristen itu adalah masuk ke dalam mencari pengetahuan tentang Allah, tentang kebenaran. Itulah tujuan orang jadi Kristen. Makanya di sini dikatakan ketika orang-orang kudus yang sudah dilahirkan kembali itu berkumpul dalam ibadah seperti ini, tugas gereja, gembala yang mengajar, adalah memperlengkapi mereka supaya mereka bisa saling membangun satu dengan yang lain, supaya terjadilah kesatuan iman, yaitu kesatuan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Disitulah terjadi saling membangun gitu. Coba bayangkan dulu jemaat, saya bawa untuk merenungkan. Kan tiap jemaat itu daya tangkapnya lain ketika belajar firman, betul ya? Katakanlah mereka mengikuti sesi yang sama pelajaran Daniel pasal 9 kemarin, 11 pertemuan. Tapi yang ini bisa mendapatkan lebih banyak daripada yang ini misalkan. Nah, berarti yang ini telah kita perlengkapi untuk melakukan pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Caranya bagaimana? Karena dia mendapat lebih, Tuhan kasih karunia daya tangkapnya, bisa mengerti lebih cepat gitu kan, dan lain sebagainya. Katakanlah karena dia orang terdidik gitu, berpendidikan. Maka setelah dia mendapat kelengkapan itu, diperlengkapi itu, dia mengajari jemaat yang lain yang belum, pengetahuannya belum sedewasa dia. Karena targetnya semua sama. Semuanya mencapai kesatuan iman, yaitu kesatuan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Begitu. Jadi dari satu jemaat dengan jemaat lain itu saling membangun itu seperti itu dalam pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Gitu. Nah, atau dalam konteks lain, misalkan orang tua, suami istri ikut pelajaran di tempat ini, lalu bagaimana setelah mereka diperlengkapi dengan pengetahuan firman itu,
melakukan tugas pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus, ya praktekkanlah itu di rumah. Sebagai orang tua mengajari anaknya atau mengajari anggota keluarga yang lain. Nah, lewat itulah kemudian pengetahuan tentang kebenaran itu transfer sana, transfer sini, transfer situ. Nah, kalau mereka semakin dewasa di dalam, sudah saling mengasah, sudah saling menasehati, saling mengajar sampai secara komunitas satu jemaat dewasa, barulah bergerak keluar pemberita Injil. Ya. Jadi seperti itu gitu, harusnya seperti itu. Nah, murid-murid kita kan sudah seperti itu. Setelah misalkan yang ikut pertama dengan kita papahnya aja atau mamahnya aja, setelah ikut sekian tahun, rata-rata lewat 3 tahun lah. 3 tahun mereka kemudian yang mamahnya ajak papahnya, yang papahnya ajak mamahnya, orang tua ajak anaknya gitu. Nah, seperti itulah gereja bertumbuh. Kayak lanjut dulu ya. Jadi nangkap ya di situ ya. Karena targetnya adalah kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, maka yang dikejar kan pengetahuan. Sekali lagi ya, iman Kristen itu iman objektif. Jadi bukan pengalaman. Coba kita bandingkan supaya kita dapat pemahaman yang jelas. Nah, yang terjadi dalam konteks Pantekosta karismatik sekarang kan yang dikejar bukan pengetahuan, tapi apa? Pengalaman yang sama, bahkan seringkali dipaksakan. Yang sudah sikiara bara-bara menganggap dirinya sudah mencapai kedewasaan iman, lalu coba ditransfer ke yang lain. Yang lain dipaksa memperoleh pengalaman yang sama gitu kan. Ini gitu pengetahuan yang benar. Karena kalau kita berbicara pengalaman tuh bisa dipahami secara salah kalau kita tidak memiliki pengetahuan yang benar. Kan kita sudah tahu ya ayatnya. Bahkan yang kita sebut kepenuhan roh, lalu karya roh gitu kan. Firman Tuhan katakan uji rohnya gitu kan, apa benar Roh Kudus. Nah, kalau Roh Kudus yang bekerja pasti dia bersesuaian selaras dengan firman. Maka pengetahuan itu begitu penting. Selain untuk saling membangun satu dengan yang lain, juga salah satu efeknya adalah saling menjaga terhadap penyesatan dari luar. Kan seperti itu. Makanya Paulus atau rasul-rasul lain ketika menulis surat dalam perjanjian baru, menunjukkan surat itu kepada satu jemaat, selalu himbauannya itu kepada jemaat secara keseluruhan. Ketika konteksnya berjaga-jaga terhadap serangan penyesatan dari luar, selalu konteksnya itu kalian tuh harus berjaga bersama-sama sebagai satu tubuh. Gitu loh. Nah, caranya seperti ini, saling membangun, bertahannya bagus, nanti setelah dewasanya hebat gitu kan. Paulus katakan di Roma kan, menurut ukuran lamanya kamu berjemaat, seharusnya kamu sudah bisa mengajar. Artinya ketika ini berjalan, pembangunan tubuh Kristus ini saling transfer pengetahuan akan Allah yang benar, mereka sama-sama akan mencapai satu tingkat di mana mereka bisa mengajar gitu. Nah, ini menjadi berdaya, menjadi pengajar-pengajar gitu kan. Saya bayangkan tuh harusnya gereja seperti itu. Bukan yang dikejar itu pengalaman yang sama gitu. Nah, kalau pengalaman yang sama, tidak ada pengetahuan yang benar, kalau kita lanjutkan ke ayat 14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Itu tujuannya. Jadi kalau lewat penginjilan dapat petobat baru, lahir kembali, namanya baru lahir kan bayi, masuk jadi jemaat anak-anak. Nah, tujuannya itu supaya yang anak-anak ini dengan berjalannya waktu tidak lagi jadi anak-anak, tidak terus anak-anak gitu kan. Karena kalau anak-anak mudah diombang-ambingkan, gampang dipengaruhi oleh ajaran-ajaran sesat dari luar. Nah, orang-orang kudus yang awal, yang lebih awal, yang sudah diperlengkapi karena gembalanya mau mengajar, inilah tugas kembali ya di tangan mereka mengajari yang masih anak-anak ini sehingga bertumbuh bersama. Nah, coba kalau siklus ini berjalan ya, ada petobat baru karena pekabaran Injilnya benar, dilahirkan kembali, masuk anak-anak, langsung masuk putaran siklus ini. Yang sudah lebih lama, udah dewasa, udah dikatakan siap mengajar, maka yang anak-anak ini mendapatkan pelayanan gitu.
Jadi pelayanan pembangunan tubuh Kristus itu tidak menjadi terpusat tugasnya gembala, tapi makin lama siklus yang terus naik, terbangun. Kalau bangunan itu yang anak-anak masuk tuh udah ketika masuk berjemaat di gereja itu otomatis dia terbawa arus pendewasaan, sehingga makin kuatlah dia terhadap serangan orang-orang licik ini kan. Permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesalkan. Ayat 15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Ya, jadi ketika kita berbicara tentang gereja, itu berbicara tentang tubuh Kristus yang, kita baca yang kuningnya saja ya rangkumannya. Tubuh Kristus yang bertumbuh di dalam segala hal ke arah Kristus yang adalah kepala. Dari Kristus yang adalah kepala inilah seluruh tubuh menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Gitu. Jadi semua didewasakan. Kalau Dani, seperti Dani bagaimana adanya sekarang, bisa ngajar walaupun masih banyak kelemahan, ya karena saya membangun diri saya sendiri dalam kasih itu lewat bantuan ini orang-orang kudus yang telah lebih dulu belajar. Nah, maka kesatuan yang benar, gereja yang benar itu seperti ini, yang mengikatnya itu ini gitu. Siklus pendewasaan ini. Terjadilah estafet, itulah kepemimpinan Kristen, itulah otoritas rohani. Firman, jalan itu gereja Tuhan. Kita tuh sebenarnya ada dalam, kalau kita bayangkan wilayah geografis, kita tuh ada dalam tempat terpencil. Indonesia termasuk Afrika tuh sudah dicengkram, dikuasai banget oleh pantai kuasa karismatik. Kita tuh kayak di tempat terpencil. Tapi karena kita anggota tubuh Kristus yang benar, Tuhan enggak membuat kita yatim, janji Yesus gitu kan, nggak membuat kita yatim piatu, walaupun kita di tengah-tengah hutan belantara karismatik Pantai Costa gitu. Karena Roh Kudus bekerja gitu. Itu ya Tuhan atur-atur sedemikian sehingga ini terjadi berlangsung walaupun kita dipisahkan oleh jarak geografis yang jauh. Walaupun kita diizinkan Tuhan tumbuh di, seperti saya tadi pakai gambaran, terpencil gitu. Jadi Cilengsi udah 8 tahun aja susah banget gitu nyari yang satu aja gitu yang sehati dengan kita kan. Tapi nggak apa-apa. Inilah saudara-saudara kita seiman gitu. Nah sekarang karena kita di tempat terpencil, hutan-hutan Pantai Costa Karismatik, ya tugas kita itu di penginjilannya, beritakan yang benar. Makanya kan kalau saya ngobrol dengan gembala-gembala ini, saya langsung tembak, males, nggak mau belajar. Gimana bisa Tuhan pakai untuk pembangunan tubuh Kristus, mengajak yang masih anak-anak? Kitanya masih anak-anak terus. Makanya Paulus tegur kan. Kalau dari sisi waktu kamu harusnya sudah bisa mengajar, gitu kan. Tapi enggak, karena mereka gini loh, secara rohani ya, kalau anak-anak terus nggak mau dewasa, itu anak-anaknya palsu, belum lahir kembali. Gitu loh, anak gampang istilahnya. Pernah kan saya bagikan, kalau anak-anak didisiplinkan, mau terima pendisiplinan sehingga dia bertumbuh jadi dewasa, itu sudah lahir kembali. Tapi kalau kumpul di gereja tapi anak-anak terus menolak pengajaran firman, menolak pendisiplinan pendewasaan, Tuhan bilang itu bukan anak beneran, itu anak gampang. Bahasa aslinya itu anak haram. Di mana ayatnya? Udah saya kasih juga kan. Orang tua mana yang gak mendisiplinkan anaknya? Itu kasih. Kalau kamu diberikan ganjaran di situ disiplin oleh orang tua, itu tandanya kasih. Justru kalau kamu gak dikasih ganjaran, disiplinan, kamu bukan anak, tapi kamu anak gampang. Anak Jadi sekarang masalahnya banyak berkumpul di gereja tuh anak-anak gampang. Kenapa bisa berkumpul di gereja? Karena penginjilannya salah. Injil sembako, Injil motivasional, Injil kesembuhan, Injil mujizat. Bukan Injil karena tahu dia dalam antrian ke neraka, maka dia merasa butuh juru selamat. Nanggap sekarang ya. Maka kalau kita tarik ke slide sebelumnya, kalau kita
masuk ke teologi, kenapa jadi perpecahan? Ya nggak masalah, saya bilang. Nggak masalah. Kalau saya berdebat tentang teologi dengan orang yang sudah sama-sama dilahirkan kembali, walaupun sampai panas debatnya, tapi siklusnya jalan. Tujuannya saling mendewasakan. Dua-duanya akan bersukacita di sana. Itu loh. Jadi karena kita satu tubuh gitu kan. Ya samalah bagian tubuh kita nih, telunjuk kiri sama telunjuk kanan. Beda-beda dikit mah nggak apa-apa, tapi nggak mungkin mereka saling menyakiti. Makanya kita jangan anti. Nah sekarang kalau kita bandingkan dengan Kristen GPDI, udah ditakut-takutin dulu. Yang beda dengan GPDI sesat, gitu kan. Pentakosta karismatik itu kan udah salah ajaran di semua medan peperangan. Susah, makanya. Nah mereka pemahaman tentang kasih salah, tentang Roh Kudus salah. Kita mau dari mana? Nah mau gak mau Tuhan harus jamah dulu hati mereka. Mereka menyadari bahwa saya total depravity. Nol dulu. Nah barulah kalau kita cukup rendah hati untuk mau ke nol dulu, diluruskan satu persatu. Jangan kejar cepat gitu kan. Progresif, jalani aja. Kalau saya perlu 13 tahun untuk sampai ke pemahaman yang benar, jalani aja. Ini kan, memberi diri dulu diperlengkapi supaya saya bisa memperlengkapi yang lain. Itulah cara Tuhan. Jadi ini pasti jalan. Kalau kita sama-sama yang sudah dilahirkan kembali, perdebatan itu sepanas apapun, kita sukacita di sana. Kita rela dikoreksi gitu kan, bertumbuh. Realitasnya Alkitab memuat begitu banyak pasal bahkan buku didedikasikan untuk menyatakan dan menjelaskan tentang akhir zaman, eskatologi. Ini adalah wujud kasih Allah bagi kita gereja Tuhan. Semuanya ini ada di dalam Alkitab bukan untuk membuat bingung gereja atau memecah belah gereja, melainkan untuk membangun dan mempersatukan gereja oleh dan dalam kasih-Nya. Ingat ya, tujuan akhirnya apa? Kesatuan iman, kesatuan pengetahuan yang benar tentang Dia Allah tuh ngejar targetnya Allah kesatuan iman. Artinya kesatuan iman apa sih? Kesatuan pengetahuan yang benar tentang Dia. Makanya Allah turunkan informasi itu. Teologi, eskatologi. Jadi tujuan Allah justru untuk mempersatukan, tapi tidak sembarang orang dipersatukan oleh caranya Tuhan. Melainkan hanya orang-orang yang memang Tuhan siapkan, orang-orang yang Tuhan bangkitkan oleh kelahiran kembali. Mereka akan bersatu oleh caranya Tuhan, yaitu pengajaran firman. Gitu loh. Tapi kalau orang-orangnya ngaku Kristen sebenarnya bukan orang Kristen, belum dilahirkan kembali, ya nggak akan dia dipersatukan dengan cara ini. Pasti ketika kita mengungkapkan teologi yang tidak mereka sukai, akan menimbulkan perpecahan, nggak apa-apa. Gitu ya. Jadi cara Tuhan mempersatukan gerejanya, orang-orang yang sudah Dia ambil dari dunia ini kan, arti dari gereja, eklesia itu orang yang sudah diambil keluar kan. Kita sudah belajar lewat kelahiran kembali. Cara Allah mempersatukan orang-orang ini walaupun tersebar di berbagai penjuru dunia, lewat pengajaran firman, lewat kesatuan iman, yaitu kesatuan pengetahuan yang benar tentang Dia, gitu ya. Jadi jangan cari cara untuk mempersatukan gereja bukan caranya Allah. Nah, kalau kita menolak ajaran yang benar yang mempersatukan, lalu manusia bikin cara sendiri untuk bersatu. Betul kan? Bahasa rohnya sama, mereknya sama. Lalu ngadakan ibadah apa? KKR bersama. Apalah kegiatan-kegiatan itu. Dulu saya aktif ikut yang begitu, senang gitu. Rasanya bersatu dengan sesama Kristen, tapi persatuannya bukan persatuan cara Allah. Merasa bersatu aja. Karena mereka mencoba bersatu tapi dengan cara manusia. Nggak bisa. Maksud dan cara Allah itu hanya bisa dicapai dengan caranya Allah. Beri diri diperlengkapi, lalu beritakan itu. Kalau itu membuat perpecahan, ya sudah. Berarti bukan sesama tubuh Kristus, tapi hanya orang yang mengaku-ngaku. Jadi
Gak usah khawatir dengan perpecahan, karena ada satu ayat dalam Alkitab yang berkata bahwa di antara kamu harus terjadi perpecahan. Coba ya saya cari ayatnya terakhir. Nah ini 1 Korintus 11 ayat 19. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Tahan uji di sana salah tulis, harusnya lulus uji ya, karena kalau kita baca dalam Alkitab NASB ditulisnya approve ya. Lulus uji ya. Kalau dalam King James, coba ya sebentar. For there must be also heresies among you, that they which are approved may be made manifest among you. Jadi memang harus ada perpecahan, harus ada muncul yang sesat-sesat di antara kamu, supaya mereka yang lulus uji akan kelihatan gitu. Jadi kalau kita lihat dalam konteks berjemaat gitu kan, Tuhan izinkan yang sesat-sesat itu ada justru untuk menguji yang benar gitu kan. Jadi ajaran sesat atau kita sebut perpecahan kalau dalam bahasa Indonesia, sebab di antara kamu harus ada perpecahan supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Jadi memang cara Tuhan memfilter, menampi, Tuhan sebarkannya. Maka ketika ada perumpamaan tentang gandum dan lalang, ketika murid-murid bilang, Tuhan gandumnya kita singkirkan nih, kita petik gitu, kita cabut. Tuhan bilang jangan, nanti yang masih anak-anak ini bibit gandum, tunas gandumnya ikut tercerabut. Biarkan saja yang masih anak-anak ini, yang masih tunas ini, yang gandum tumbuh. Nanti kalau dia tumbuh, walaupun di tengah lalang akan kelihatan kok bedanya. Nah barulah setelah yang gandumnya tumbuh dewasa, cabutilah yang lalangnya, kan kelihatan kan, lempar ke api. Jadi itu, makanya kalau orang Kristen hidup dalam siklus tadi pengajaran firman, anak-anaknya didewasakan, dia tidak akan terombang-ambing macam-macam ajaran di luar, kelicikan manusia. Nggak seperti GPDI, jangan baca buku itu, beda dengan GPDI, sesat. Berarti kamu nggak melakukan tugas kamu. Kalau sudah diperlengkapi, lalang itu akan membantu pertumbuhan. Jadi kalau sekarang kita banyak membahas ajaran-ajaran yang sesat, termasuk ketika berkhotbah di gereja begini dalam ibadah, ya maksudnya itu. Supaya kita tahu kita berdiri itu di tempat yang benar, dalam ajaran yang benar, harus tahu gitu ya. Yang sesat-sesat kita bahas, nggak usah takut gitu kan. Jadi kita ada di tengah-tengah kekristenan yang sangat membingungkan dan luar biasa ya. Siklus tadi nggak jalan ya di Efesus pasal 4, sehingga ini orang-orang berbicara tentang iman nggak ngerti apa itu artinya, berbicara tentang kasih, tentang kekudusan nggak ngerti gitu kan. Kita sedih melihat gitu. Nah berkat yang kita terima apa itu ya, kita dibukakan mata rohani kita. Oh ternyata dulu saya sesat, ternyata dulu saya salah, ternyata dulu saya kan. Tapi karena janji Allah akan menjagai orang-orang pilihannya yang sudah dilahirkan kembali, sehingga saya masuk pengajaran yang benar. Sekarang setelah memperoleh kebenaran, dibukakanlah mata saya terhadap ketidakbenaran. Jadi itulah kenapa kita belajar teologi, itulah kenapa kita belajar eskatologi ya. Nanti akan kita lanjutkan minggu depan, baris tengahnya ini. Saya undang jemaat bangkit berdiri.